Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Yuningsih dengan NIM 230401070301. Saya dari kelas IF 603 dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah gambar yang bertujuan untuk pemenuhan dari ujian akhir semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk soalnya itu adalah lakukan analisis terhadap gambar di bawah ini. Nah, ini untuk gambar yang pertama, gambar satu yaitu adalah sebuah sistem informasi dan komponen eh, komponen dasar atau komponennya. Nah, di dalam gambar ini sebuah sistem informasi itu terdiri dari sebuah input, lalu ada proses dan juga ada output atau keluaran. Nah, untuk input sendiri itu adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem yang untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada people atau manusia. Ini adalah peran individu yang terlibat di dalam sebuah sistem. Nah, seperti seorang pegawai yang memberikan masukan dan mengelola sistem. Nah, untuk peran dari people atau manusia, itu sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi. Nah, selanjutnya itu ada hardware atau perangkat keras. Nah, di dalam gambar ini hardware-nya itu terdiri dari ada komputer, kemudian ada keyboard beserta mouse, ada printer dan juga ada server. Nah, hardware ini yang diperlukan untuk menjalankan sebuah sistem, yaitu perangkat keras yang dijalankan untuk menjalankan sebuah sistem. Nah, tanpa sebuah hardware, nantinya software itu tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa berfungsi. Nah, selanjutnya itu ada software atau perangkat lunak, yaitu adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk memproses suatu data. Nah, di mana software ini membantu pengguna untuk berinteraksi dengan hardware dan menganalisis data yang dimasukkan. Selanjutnya itu ada data atau sebuah informasi. Nah, data adalah informasi yang diproses oleh sistem. Nah, yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan analisis. Nah, selanjutnya itu ada prosedur atau langkah-langkah, nah, atau juga instruksi yang harus diikuti dalam penggunaan sebuah sistem. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada output atau keluaran. Nah, output adalah hasil akhir dari pemrosesan data yang dapat digunakan untuk laporan atau umpan balik. Nah, di dalam gambar ini, output ini menunjukkan hasil dan informasi yang relevan untuk pengguna atau pelanggan. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada sistem boundary dan automation boundary. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sistem tidak berdiri sendiri, dan ia itu dikelilingi oleh lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap cara kerja sistem. Nah, lingkungan ini memungkinkan mencakup faktor eksternal dan internal yang berdampak pada sistem, yaitu sistem boundary dan automation boundary. Nah, untuk sistem boundary sendiri itu adalah batasan sistem yang merupakan garis yang memisahkan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Nah, batasan ini membantu dalam memahami lingkup sistem itu sendiri serta interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan di sekitarnya. Nah, di dalam area sistem boundary itu terdapat bagian yang dioperasikan secara manual oleh manusia. Nah, biasanya tugas ini memerlukan keterlibatan dan keahlian dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada automation boundary atau batasan otomatis. Itu adalah subseksi dari batasan sistem yang menunjukkan bagian dari sistem yang otomatis dan dikelola oleh komputer.
Nah, batasan ini menunjukkan berbagai fungsi yang dapat dikerjakan oleh komputer tanpa memerlukan intervensi dari manusia. Nah, di dalam area batasan uh, automatization ini, seluruh proses atau tugas ditangani otomatis oleh teknologi atau komputer. Nah, gambar selanjutnya itu adalah simbol dari diagram activity atau simbol dari aktivitas diagram. Nah, gambar ini memperlihatkan simbol-simbol dasar yang digunakan dalam membuat diagram aktivitas. Nah, untuk simbolnya yang pertama itu ada swimlane atau lajur renang. Ini berfungsi untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau sistem. Nah, aktor yang di sini yaitu ada manajer. Nah, selanjutnya ini ada start point atau yang ditandai dengan bulletin point. Nah, ini menandai awalnya alur dari kerja aktivitas diagram yang berbentuk bullet point tadi. Nah, simbol ini berperan sebagai start dan gun dalam diagram yang menjadi titik masuk awal untuk memulai pembacaan diagram. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas atau simbol dari aktivitas itu berfungsi untuk mempresentasikan tindakan atau tahap dalam proses yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan sudut yang melengkung. Nah, untuk aktivitas sendiri itu biasanya menggunakan kata kerja seperti review finansial atau tinjau keuangan dan ini prepare report atau siapkan laporan. Nah, untuk simbol selanjutnya ini menuju di endpoint atau titik akhir, yaitu menandai dari akhirnya suatu alur kerja atau proses. Nah, endpoint ini ditandai dengan bentuk lingkaran dan dengan bingkai yang tebal. Nah, untuk simbol selanjutnya itu ada split dan join. Di sini synchronization bar. Split yaitu percabangan dan join yaitu penggabungan. Nah, untuk split dan join ini keduanya menggunakan garis tebal yang mengarah horizontal seperti ini. Ini sama. Nah, bedanya untuk split itu membagi alur menjadi beberapa paralel, sedangkan untuk join itu menyatukan kembali alur paralel atau menggabungkannya menjadi satu. Nah, untuk split join itu memungkinkan proses berjalan secara paralel untuk efisiensi. Untuk contohnya, saat memproses order, sistem dapat secara paralel memverifikasi stok dan memvalidasi pembayaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada simbol decision activity atau simbol keputusan. Ini ditandai dengan bentuk belah ketupat dengan dua panah, yaitu yes atau no. Nah, decision point ini mempresentasikan logika bisnis dalam sistem. Nah, setiap decision harus memiliki minimal dua cabang, yaitu yes atau no. Untuk contohnya, semisal apakah saldo mencukupi? Jika iya, maka lanjutkan pembayaran. Jika tidak, bisa untuk kembali mengisi saldo. Nah, untuk simbol berikutnya itu ada another way to show decision atau alternatif dari decision. Nah, yaitu ada ditandai dengan eh, simbol aktivitas yang memiliki cabang. Nah, ini biasanya digunakan untuk keputusan yang sederhana. Misalnya, eh, periksa stok, apakah stok tersedia? Jika iya, maka lanjut proses order. Jika tidak, maka batalkan order. Nah, next di gambar keempat itu ada alur kerja dari dia, maaf, ada model
aktivitas diagram sebuah alur kerja. Nah, di sini untuk aktor atau perannya itu ada customer, salesperson atau penjual, technical expert atau ahli teknis, dan sistem. Nah, untuk eh, aktivitas diagram alur kerja ini dimulai dari customer untuk merequest penawaran atau meminta penawaran yang diajukan ke penjual. Nah, selanjutnya dari penjual itu akan mencatat persyaratan dari penawaran tersebut. Nah, di sini ada kondisi apakah ada pertanyaan, mohon maaf, apakah membutuhkan bantuan? Jika iya, maka lanjut dicek oleh dicek persyaratannya oleh ahli teknis atau technical expert. Selanjutnya akan dikirim data yang sudah dicek tadi ke dalam sistem. Lalu sistem akan menghitung sebuah penawaran tersebut. Nah, namun jika tidak membutuhkan bantuan, maka persyaratan itu langsung dikirim ke sebuah sistem dan sistem akan menghitung penawarannya. Nah, selanjutnya setelah dari sistem itu dikembalikan ke customer untuk direview penawarannya. Nah, di sini apakah ada perubahan? Jika iya, maka kembali dicatat persyaratannya oleh penjual. Jika tidak, maka akan disetujui penawarannya sebagai sebuah pesanan atau order. Nah, setelah itu aktivitas diagram selesai. Oke, baik sekian untuk penjelasan dari 4 gambar tersebut. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.